Silakan bisa dimulai. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasikan tugas review paper dengan judul MATLAB Interfacing Real-Time Implementation of a Fuzzy Logic Controller. Untuk pertama, dari paper yang saya review, di sini penulis mencoba untuk membuat sistem kendali Fuzzy Logic Controller yang mengendalikan laju aliran suatu cairan atau flow rate, di mana ada beberapa parameter utama yang ada di dalam blok sistem ini, yaitu set point berupa flow rate. Set point ini adalah nilai referensi atau nilai yang kita inginkan, sedangkan feedback ini adalah nilai output yang diukur dan kemudian diumpankan ke error detector. Sedangkan controllernya menggunakan fuzzy logic, dan action atau output dari sistem yang dikendalikan ini adalah angular speed valve atau kecepatan sudut pembukaan atau penutupan suatu valve. Selanjutnya adalah identifikasi proses. Di bawah ini merupakan grafik respon flow rate terhadap aksi yang diberikan oleh aktuator valve. Di sini penulis mencoba menggunakan metode Cohen-Kuhn untuk melihat atau mengetahui perilaku dari proses yang akan dikendalikan, yaitu dengan memberikan input step mulai dari 40% hingga 60% pembukaan valve. Jadi dengan input step yang diberikan, flow rate atau laju aliran ini dapat kita ukur dan bisa kita amati dari plot berwarna biru ini, sehingga didapatkan nilai TD atau time delay dan nilai T pada laju aliran pada 63,2%, sehingga kita mendapatkan fungsi alih seperti persamaan berikut. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan dua informasi, yaitu yang sebelumnya tadi adalah gambaran dari blok sistem yang akan dikendalikan, dan juga ini yang saya tampilkan ini adalah fungsi alih dari sistem yang dikendalikan. Sehingga diagram blok model fuzzy logic controller yang akan dibuat saya modelkan seperti ini secara formal. Jadi ini ada set point, yaitu nilai yang diinginkan atau desired value yang masuk ke dalam error detector untuk dibandingkan dengan nilai output feedback ini, sehingga menghasilkan error. Error ini adalah merupakan input pertama untuk fuzzy, sedangkan input kedua ini adalah delta error atau perubahan error sekarang dibandingkan dengan error pada waktu sebelumnya. Jadi sistem fuzzy ini mempunyai dua inputan, yaitu error dan delta error, dan memberikan output atau luaran berupa nilai crisp atau nilai tegas fuzzy untuk mengendalikan kecepatan sudut putar suatu valve. Nah, dari sudut putar yang diberikan oleh output fuzzy ini, kita ketahui respon flow rate-nya tadi, yaitu direpresentasikan dalam fungsi alih ini, sehingga output yang dikeluarkan oleh sistem ini adalah flow rate juga, yang kemudian akan menjadi feedback yang akan diumpankan ke error detector. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah bagian utama dari fuzzy. Ini sudah masuk ke dalam blok fuzzy. Jadi tahap fuzzifikasi. Untuk fuzzifikasi input pertama, ini menggunakan membership function Gaussian Bell yang dibagi menjadi 3 fuzzy set, yaitu high. Ini adalah error dengan error high, error OK, maksudnya ini tidak ada error, dan ini error rendah. Itu dengan nilai range antara -1 hingga +1. Selanjutnya adalah fuzzifikasi untuk input kedua. Sama dengan menggunakan seperti input pertama tadi, yaitu menggunakan membership function Gaussian Bell yang dibagi menjadi 3 fuzzy set. Ini adalah delta error sebagai input kedua dengan istilah negatif
non dan positif dengan range minus negatif 0,1 hingga positif 0,1. Selanjutnya adalah klasifikasi untuk output. Ini berbeda dengan klasifikasi bentuk dari input tadi. Ini menggunakan segitiga yang dibagi menjadi 5 buah fuzzy set. Yaitu yang pertama adalah close fuzz. Ini membuka secara cepat, membuka secara lambat, dan ini tidak melakukan apa-apa atau no change. Dan ini membuka secara perlahan, dan ini membuka secara cepat. Ini adalah output dari fuzzy, yaitu untuk dalam hal ini adalah mengendalikan kecepatan sudut pembukaan atau penutupan valve. Selanjutnya adalah tahap pada sistem inferensi. Nah, di dalam sistem inferensi ini terdapat 6 aturan dalam rule base yang digunakan dalam sistem ini, yaitu tadi error, input pertama tadi adalah error, input kedua adalah delta error, dibagi menjadi 3 fuzzy set, masing-masing 3 fuzzy set. Namun di sini ada 6 rule base, seperti itu. Dalam sistem inferensi ini adalah pengetahuan manusia yang diberikan kepada sistem fuzzy, sehingga mungkin antara sistem fuzzy desainer satu dengan desainer yang lain mungkin akan membuat susunan atau rule base yang berbeda-beda sesuai dengan desainer fuzzy tersebut. Selanjutnya adalah tahap defuzzifikasi, yang mana merubah nilai samar atau nilai fuzzy menjadi nilai crisp, tegas. Pada penelitian yang saya review, yaitu dia menggunakan defuzzifikasi dengan metode centroid atau center of gravity. Di mana ini adalah grafik output yang masih dalam nilai bentuk fuzzy, sehingga kita harus ubah dalam nilai crisp atau nilai tegas. Di mana metode centroid ini dia harus mencari titik tengah antara nilai luasan yang sama di kanan dan di kiri, itu dengan rumus untuk mencari nilai crispnya yaitu seperti ini dengan persamaan di bawah ini. Selanjutnya ini adalah diagram blok simulasi sistem. Untuk pengendalian liquid flow rate tadi menggunakan fuzzy logic yang ada di dalam Simulink atau menggunakan Simulink. Selanjutnya adalah hasil simulasi pada penelitian yang saya review. Di sini penulis membandingkan antara respon yang diberikan oleh fuzzy dengan respon yang diberikan oleh PID. Jadi di sini terlihat bahwa diberikan input step dari 0,5. Dalam hal ini adalah 500 LPH. LPH ini adalah liter per hour. Jadi diberikan set point atau input step sebesar 500 liter per hour, maka output yang diberikan pada sistem yang dikendalikan ini memberikan respon seperti ini. Untuk yang fuzzy, yang dari solid ini tanpa putus-putus ini adalah fuzzy, sedangkan yang putus-putus ini adalah PID. Seperti itu. Di sini terlihat bahwa PID mempunyai overshoot yang lebih tinggi dibandingkan dengan fuzzy. Namun fuzzy ini cenderung mempunyai rest time yang agak lambat. Dan untuk settling time-nya kurang lebih sama. Di sini kelebihan fuzzy dia tidak memiliki overshoot yang berlebihan. Terima kasih, mungkin seperti itu saja. Sebatas itu dari penjelasan saya, Pak. Ya, bagus. Coba kembali ke sistem fuzzy-nya tadi, blok diagram. Blok diagram yang ini, ya, Pak. Ya, ini ya. Jadi kalau menggambarkan delta error itu bukan ET-1. Kalau ET-1 itu berarti error sebelumnya ya. Jadi di situ nanti harus DE ya, DE itu nanti adalah perbedaan antara error sekarang dikurangi error yang lalu. Ya, kita sering sebut sebagai rate of error ya. Nanti ini
Tapi di dalam blok diagram yang punya aslinya memang begini ya? Sebenarnya tidak Pak, ini saya gambar ulang, maksudnya saya menurut pemahaman saya gitu. Ya, berarti Karena kan gambarnya kan yang tadi kan baru gambaran seperti ini Pak, jadi belum ada error ya bagus detektornya. juga, bagus ya. Artinya sudah bisa melakukan apa namanya analisis dan mengubah menjadi bentuk blok diagram seperti ini. Ya, tapi itu yang bawah itu adalah delta error ya. Ini bukan E-1. Kalau E-1 berarti error yang lampau. Ya, karena inputnya fuzzy kalau saya lihat kan error dan rate of error ya, atau apa ya, pergerakan error ya, pergerakan error. Ya, Itu adalah kan biasanya di sini DE ya Pak ya? Ya, DET gitu ya. Nah, DET itu tidak langsung diwujudkan dalam bentuk seperti ini ya. Ya. Berarti dia akan ada penjumlahan antara error dan error yang lalu ya. Tapi kalau misalkan mau dilangsungkan seperti ini ya berarti kita berasumsi bahwa ada pengolahannya ya. Oke, kemudian next. Ya, ini input variabelnya error ya, berarti ini error ya. Error Pak. Ya. Oke, nah yang menjadi pertanyaan saya itu sebentar, error dan delta error ini yang di outputnya. Yang di output. Ya. Output ini. Ya. Nah, ini kenapa kok dia segitiganya benar-benar fix gini ya? Artinya tidak ada apa namanya intersection antara memberi function satu dengan yang lainnya. Tidak ada perpotongannya itu ya? Nggak ada perpotongannya. Ini contohnya misalkan no apa ini? No apa itu yang tengah itu? Yang tengah no change Pak, tidak ada perubahan. Change. Ya. Nah, no change ini dia min 0,2 sampai 0,2. Sementara open low ya. Open low itu 0,2 sampai 0,6 ya kalau salah ya. Ini kenapa? Ada alasannya nggak dari penulisnya? Kenapa dia tidak membuat apa semacam irisan antar memberi function? Di dalam bukunya tidak ini Pak, tidak ada penjelasannya. Cuma menjelaskan bahwa outputnya seperti ini, seperti itu. Saya juga agak bingung waktu itu untuk mau menggunakan ini apa tidak. Karena tidak ada penjelasannya. Gitu. Nanti ketika dilakukan simulasi, tolong ini diubah-ubah. Oh, iya. Termasuk membership function error, delta error tidak harus sama ya. Jadi nanti mungkin dibandingkan antara yang mereka buat ya. Contohnya ini misalkan ya, ini rate dan errornya dibuat sama, outputnya juga dibuat sama. Kemudian nanti coba kamu ubah-ubah ya. Misalkan membership functionnya dirubah ya, sama-sama segitiga semuanya ya. Kemudian mungkin jumlahnya juga dirubah sehingga nanti juga rule base-nya berubah. Nah, rule base coba dilihat rule base-nya. Nah, ini juga ada yang aneh juga nih, yang paling atas itu. Delta errornya apa ini? Iya, ini tidak terpengaruh dengan delta error Pak, yang ini sama yang ini. Yang atas ini. Delta error. Iya. Kalau seperti itu cuma errornya aja. Kalau seperti itu rumusnya tidak begitu. Jadi rumus apa tabelnya itu close fast itu ada di positif, non dan negatif semuanya. Itu ada di high. Jadi sehingga kita tetap ada 9 rule di situ. Ya. Jadi contohnya cuma masalahnya ini no change ini loh. Nah, ini kan ada yang oh iya, maksudnya begitu ya. Jadi harusnya yang atas itu close fast itu ada juga di ya di semuanya ada gitu. Close fast semuanya. Ya. Kemudian open fast juga sama, ada semuanya. Ya. Terus kalau oke, itu harusnya tetap ini ternyata ada positif close slow. Ya. No change dan open slow. Nah, ini kan ya aneh juga itu maksudnya. Kalau misalkan ini tidak terpengaruh delta error ya, berarti close fast itu benar semuanya ada di positif, non dan negatif cuma semuanya close fast. Artinya apapun nilai delta error dia akan close fast. Kan gitu ya. Iya. Dan errornya nilai delta error kalau dia low ya dia open fast kan gitu. Nah, baru kemudian kalau misalkan delta errornya berubah ya, baik dia kalau no change berarti tidak berubah ya, udah no change ya. Tapi kalau positif dia close low.
Kalau negatif open slow, gitu ya maksudnya kan ya. Iya. Oke, nah nanti coba dirubah-rubah ini. Rasanya mungkin akan bisa menaikkan, tapi ini masalahnya hanya ada 3 tok ya posisinya. Close fast, notching, sama open fast. Coba di outputnya tadi, Pak Aris lihat dulu. Close low, notching, open low, open fast-nya itu ada open low, open fast ya. Open fast di sini juga. Nah ini open slow, open fast ada. Ada semuanya ya? Ada. Cuman ini mungkin pemetaannya ini mungkin ini harusnya diisi gitu Pak. Ya, terus Saya kemudian hanya menyampaikan apa yang di review, ya, saya review nggak aja apa-apa. gitu. Ya nggak apa-apa. Ini disampaikan aja. Tapi nanti ketika kamu buat simulasinya, coba itu dirubah. Kalau perlu nanti mungkin itu kalau mau menaikkan, coba apa namanya, perbandingan tadi antara PID dan fasinya. Yang ini. Ya, ini kalau mau menaikkan fasi logiknya ya, apa namanya, rise time-nya itu mau menaikkan, itu bisa mengubah apa tadi yang perbedaan tadi ya, itu ringnya bisa dibesarkan atau dibuat. Nah ini ring outputnya, Rank output. Ya. ini kalau misalkan maksimal 1 sampai -1 ya dia. Iya. Nah itu mungkin bisa dibuat misalkan tidak hanya 5 gitu ya, tidak hanya 5 ya. Nah nanti dicoba-coba sehingga nanti bisa mendapatkan respon yang lebih baik ya. Ya, baik Pak. Ya, Pak. Berarti kan nggak harus sama seperti yang di review, berarti tetap ada modifikasi penyesuaian agar sesuai dengan yang kita Jadi ingin. dua tahap. Pertama dicoba sesuai dengan yang dihasilkan oleh penelitinya. Kemudian coba diperbaiki. Ada perbaikan enggak gitu. Ya. Oh ya Pak, ya Pak, ya Pak. Oke, terus ada kesimpulannya enggak ini dari sini? Kesimpulannya hanya perbandingan fasi dan BID tadi Pak, bahwa BID itu yang fasi itu lebih bagus daripada BID. Dilihat dari responnya Pak, dia tidak mempunyai overshoot yang berlebihan dan dia tidak perlu menggunakan tuning, mungkin hanya tadi penyesuaian antara range nilai tadi dan jumlah dari membership fasi setnya gitu. Saya sebenarnya pengen lihat ini loh apa, efek dari delay-nya. Coba di plan-nya aja. Dan plan yang mana Pak? Yang atas tadi Pak? Ini Pak? Ya. Nah ini kan ada delay toh. Ya, yang ini ya Pak. Kira berapa Ini itu? adalah delay ini. Satu detik ya? S ini sebenarnya sudah apa? GS itu Pak. Fungsi alih Pak. Iya itu kan implementasi dari delay kan sebenarnya. Iya, delay. Ini satu itu satu bentar Pak. Iya, 1 detik Pak. Nah, iya makanya itu kan delay ini. Detik ya. Nah, delay ini mestinya berpengaruh di outputnya. Coba lihat di simulingnya tadi, di blok diagram simuling. Simuling. Mohon maaf Pak, ngeblur soalnya dari cuman di screenshot aja. Ya nggak apa. Ini fungsi alihnya tadi, sedangkan di fungsi alihnya ini tidak ada eksponensial pangkat ini Pak, pangkat Ya, min delta ini error apa? transport TD delay. tadi. Transport delaynya di sini. Ya. Dikalikan itu. Oke, nanti coba dilihat open loop-nya seperti apa ya. Kemudian kalau bisa ditambahkan controller PID juga untuk perbandingan. Begitu. Yang mensimulasikan nanti ya. Ya Pak, baik Pak. Oke, ya sebentar saya tak tulis ini karena portofolionya lupa Pak Aris belum buat. Yang lain mungkin ada diskusi atau pertanyaan, silakan diajukan ke Mas Kurniawan, Mbak Rizky sama. Ya, Saya silakan. lebih nanya ke ini sih Pak, kan tadi kan outputnya itu kan dia bentuknya segitiga semua ya Pak ya, member functionnya ya Pak. Kalau misalkan kita modif, misalkan kita buat segitiga sama trapesium gitu boleh nggak Pak? Boleh-boleh saja ya, tidak masalah. Ya.
Tapi balik lagi harus yang pertama harus ngelakuin sesuai dengan yang si penulis lakukan gitu dulu ya Pak. Baru nanti dibandingin sama apa yang kita lakukan. Ya, nanti dibuat dulu sesuai dengan yang sudah dilakukan penulis. Ya, kemudian kita bandingkan dengan apa yang kita buat nanti. Gitu ya. Tapi itu kalau misalkan kan itu tadi ada yang coba Mas yang role-nya Mas kalau boleh lihat. Rule based tadi ya. Ya, silakan enggak sambil deh yang outputnya aja ya. kalau nggak apa-apa. Bentar. Ini. Nah, saya sambil yang ini outputnya ya. Mas. Iya Pak Aris, ya Pak. Iya Pak. Output ini Tok. Kan ini. Nah, ini kan ke outputnya itu kan ada close fast, terus close low, no change gitu-gitu kan ya. Kalau misalkan kita cuman ganti cuman 3 gitu. Kalau kayak gitu boleh nggak ya Pak? Ya, semakin sedikit, berarti kan dia kemungkinan variasinya semakin sedikit, ya. Dan itu efeknya itu tidak akan smooth buat outputnya. Coba di outputnya tadi. Output ini. Ya, dia kemungkinannya bisa overshoot terlalu tinggi atau mungkin malah lambat ya. Artinya tidak akan lebih. Makanya tadi malah memungkinkan kalau misalkan dibuat yang berresponsi lebih banyak, itu akan lebih banyak opsi untuk kita memperbaikan sistemnya. Ya. Jadi kalau misalkan membership function itu lebih banyak, sebenarnya kita lebih banyak opsi untuk perbaikan controller ya daripada kalau misalkan membership functionnya sedikit. Ya. Tapi kalau misalkan dengan membership function sedikit itu kemudian hasil outputnya sudah cukup baik, ya lebih baik daripada memperbanyak membership function, tapi hasilnya tidak malah kita sulit untuk melakukan tuning ya. Namanya tuning ya. Jadi setting parameter fasi itu namanya tuning parameter fasi. Gitu ya. Iya Pak. Iya Pak. Bentar, nih Pak Aris sambil nilai ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang lainnya, Mbak Rizky. Oh ya Mas, mau nanya dong Mas. Iya. Kan ini kan PID juga ya. Dia outputnya berarti outputnya ada konstanta I terus KP, KD gitu nggak sih Mas? Iya, kalau untuk pembandingnya sebagai PID juga ada. Itu di paper juga dijelaskan bagaimana cara men-setting itu menggunakan metode, ada menggunakan metode Cohen-Kuhn, menggunakan Ziegler-Nichols, sama apa satunya itu saya lupa. Ada di sana ada tuning untuk KPK IKD-nya. Bisa ditampilkan nggak itu untuk yang papernya, coba paper lihat dulu. Papernya, bentar saya besarkan dulu Pak. Untuk, nah ini menggunakan metode Cohen-Kuhn untuk membuat apa ya istilahnya kayak evaluasi awal dari proses mengetahui transfer function-nya. Dan ini yang menggunakan internal mode control atau IMC basic PID juga ini. Jadi dia mengetahui KC sekian, TI-nya sekian, TD-nya sekian. Ini integral derivatif. Sebentar. Ini pakai MC base design for. Oh ya, nah di time proses ya, ada di time proses misalnya. Oke. Ya. Pak, saya mau tanya Pak. Apakah kalau untuk flow maksudnya flow cairan atau flow udara itu semuanya berorde satu Pak? Bagaimana menentukan orde itu Pak? Kalau saya ini malah cenderung orde 2 sebenarnya. Orde 2 ya? Ya, jadi ya ini penyederhanaan. Jadi penyederhanaan dengan menganggap bahwa coba lihat di antara 0 sampai 1,5 itu. Itu kan sebenarnya bukan dead zone kan itu. Ya. Itu kan bukan dead zone, artinya ada nilainya kan? Iya, ada Pak. Ya, nah sebenarnya itu kan seperti kelendutan, sebenarnya kan seperti grafik S itu.
Iya, grafik S. Nah, kalau grafik S itu sebenarnya sistem ini adalah orde 2. Ya, jadi kalau Pak Aris memodelkan ini kecenderungannya adalah menggunakan sistem orde 2. Tapi banyak orang yang menyederhanakan sistem orde 2 itu seperti sistem orde 1 dengan delay gitu. Jadi seolah-olah yang ada kelendutan ini ya depan itu 0 sampai 1 berapa itu 1,4 itu dianggap dead zone. Ya. Oh ya. Itu ya. Jadi kalau misalkan ini mau dimodelkan dengan baik ya. Ini adalah sistem orde 2 sebenarnya. Ya, minimal sistem orde 2. Ya, tapi kalau melihat seperti ini ya sistem orde 2 ini. Sehingga sebenarnya ini paling mudah sebenarnya dianalisis dengan menggunakan Ziegler-Nichols ya PID-nya, kontrol PID-nya pakai Ziegler-Nichols yang metode 1 ya pakai BAM test. Ini kalau menggunakan analisis sistem mode 2 ya. Iya, Pak. Ya, tapi kita kan tidak membahas PID ya, tidak membahas PID, membahas mengenai pemodelan. Jadi ya sudah kita menganalisis sesuai dengan yang ada di paper saja. Ya, tapi ini masih ada opsi yang lainnya dalam pemodelan ini. Tidak harus menggunakan order 1 with delay ya, dengan delay ya. Tapi bisa dimodelkan dengan sistem order 2. Dan kalau kita melihat analisis BAM testnya, kita mudah saja ini menggunakan controller PID dengan tuningnya menggunakan Ziegler-Nichols metode 1 menggunakan BAM test. Kan sudah ada datanya seperti ini, jadi gampang. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, baik. Silakan disiapkan untuk simulasinya menggunakan Simulink dan Physiology Toolbox ya. Jadi stepnya adalah mensimulasikan apa yang sudah dilakukan oleh penulis, kemudian nanti coba dilakukan perbaikan ya, atau mencoba melakukan perbaikan kemudian diperbandingkan, ya. Iya, Pak. Baik, itu saja untuk sore hari ini. Yang lainnya presentasi minggu depan ya. Jadi demo untuk simulasi nanti kita lakukan setelah semua selesai presentasi. Begitu ya. Nah, untuk yang presentasi terakhir ya sudah ya itu sudah menjadi apa namanya? Rezekinya ya, hanya punya waktu 1 minggu untuk presentasi, untuk membuat simulasi. Tapi mudah-mudahan sih sudah mulai merencanakan dari sekarang. Begitu ya. Ya, Pak. Pak, saya mau tanya satu lagi, ya, Pak. Silakan. Untuk laporannya itu dikumpulkan sekarang nanti atau setelah simulasi, Pak? Nanti setelah simulasi sekalian. Oh, ya, baik, jadi Pak. laporannya lengkap nanti dari mulai presentasi sampai ke simulasinya dan perbandingannya ya. Ya. Baik, terima kasih untuk sore hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Yang lainnya tolong disiapkan ya. Terima kasih Mas Kurniawan sudah presentasi dengan baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.